Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Kali ini, Reva Cemil akan belajar algoritma dan struktur data 1. Dan materi yang akan dibahas di algoritma dan struktur data 1 adalah structure. Di pembahasan kali ini, Reva akan belajar dan membahas tentang pengertian structure, struktur dalam struktur, struktur dan fungsi array pada structure. Dan berikut ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk belajar structure. Dan sekarang kita mulai belajar. Di sini pengertian structure adalah structure merupakan kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan data. Masing-masing elemen data disebutnya sebagai field atau elemen struktur. Field tersebut bisa memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda-beda. Meskipun field tersebut dalam satu kesatuan, tapi bisa diakses secara individu. Tipe data structure adalah tipe data bentukan, berarti bisa kalian tentukan sendiri namanya. Di mana kita harus buat dulu seperti apa isi komponen dari strukturnya. Baru kemudian diakses dari kode program utama. Proses pembuatan tipe data structure biasanya ditulis sebelum main. Berikut ini adalah dua contoh pendeklarasian structure. Yang pertama itu adalah struct, nama struktur, kemudian elemen-elemen apa saja atau field-field apa saja yang kita akan definisikan di dalam sebuah structure. Kemudian dipanggil dengan nama objeknya. Kemudian bisa juga kalian mendefinisikan dengan struct, nama strukturnya apa, kemudian kalian definisikan elemen-elemen apa saja yang akan ada di dalam sebuah struktur, kemudian untuk pemanggilannya atau pendeklarasiannya, kalian bisa menuliskannya dengan struct, nama struktur, nama objeknya. Nah, saya akan berikan contoh seperti apa sih pendeklarasiannya. Di sini ada structure, kata kunci yang menyatakan structure, kemudian mahasiswa. Mahasiswa di sini disebutnya sebagai nama struktur atau nama tipe data terbaru yang kita buat. Kemudian terdiri dari elemen-elemen atau field-field yang mungkin saja tipe datanya berbeda dan mungkin juga nilainya sama. Sebagai contoh di sini saya punya 4 elemen atau 4 field. Dan 4 field ini terdiri dari NIM, nama, nilai akhir, IPK. Dan ketiganya dari 4 elemen tersebut memiliki tipe data yang berbeda. Kemudian saya panggil nama objeknya adalah mahasiswa. Bisa dikatakan mahasiswa ini disebutnya sebagai nama variabelnya. Jadi masih ingat kan cara mendeklarasikan sebuah variabel? Oke, tipe data, nama variabelnya. Nah, berikut ini adalah tipe data baru yang kita buat, dan ini adalah nama variabelnya. Oke, misalkan integer MHS atau karakter MHS, ya kan? Nah, sekarang kita mengganti integer dan karakter tersebut dengan namanya adalah mahasiswa. Kemudian, kita punya nama variabel barunya adalah MHS. Sebagai contoh, di sini cara penulisannya struct mahasiswa. Ini adalah tipe data baru yang kita buat, namanya adalah mahasiswa. Kemudian, si tipe data ini punya elemen-elemen atau field-field yang didefinisikan. Oke, misal di sini ada NIM, nama, nilai akhir, IPK. Jadi pemanggilan dari tipe datanya adalah structure, mahasiswa adalah tipe datanya, kemudian MHS adalah nama variabelnya. Oke, atau bisa saja kalian membuatnya dengan structure, tanggal. Oke, kemudian kalian cukup menuliskan di bagian akhirnya dari pendefinisian structure nama variabelnya, seperti berikut. Oke, sebagai contoh di sini sudah dibuatkan sebuah program. Oke, programnya adalah saya akan mempunyai tipe data baru yang namanya adalah stok barang. Oke, kemudian saya mendefinisikan field-field atau elemen-elemen apa saja yang akan saya gunakan atau saya jadikan sebagai yang akan saya definisikan di dalam tipe data yang baru. Sini ada nama barang dan jumlah. Kemudian saya panggil nama variabelnya adalah stok. Oke, jadi pada saat saya ingin menginputkan variabel nama barang, maka saya harus memanggil nama variabelnya dulu.
Oke, berarti ampersand, stok, titik, nama barang. Jadi saya harus panggil nama variabel yang saya definisikan untuk si structure tersebut. Oke, bukan stok barangnya, karena stok barang sini adalah tipe data. Oke, jadi stok titik nama barang. Oke, kalau kita hanya menuliskan nama barangnya saja, maka tidak akan terpanggil. Karena apa? Karena untuk bisa mengakses nama barang tersebut, maka kita harus memanggil nama variabel. Oke, nama variabelnya, kemudian nama fieldnya. Berarti stok titik jumlah. Kemudian untuk proses pemanggilannya juga sama. Saya harus memanggil stok titik nama barang. Stok titik jumlah. Oke, pada baris 12 dan 13, pengaksesan elemen structure dilakukan secara individual dengan menyebutkan nama variabel strukturnya, diikuti dengan tanda titik, kemudian baru nama elemennya. Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, berikutnya akan diberikan contoh kedua tentang pendefinisian suatu structure. Oke, seperti biasa, kita definisikan dulu nama dari strukturnya atau nama tipe data baru, kemudian elemen-elemen yang akan kita definisikan di dalam sebuah structure, kemudian pada saat pemanggilan dari si strukturnya, maka kita bisa membuatnya dengan stok barang adalah tipe data baru yang kita buat, kemudian stok ini adalah variabelnya. Jadi pemanggilannya sama pada saat di dalam program. Stok, nama variabelnya, kemudian nama barang adalah nama elemen yang kita definisikan di dalam stok barang. Stok titik jumlah. Nah, kita juga bisa untuk pemanggilan structure, pendefinisiannya, kita bisa menghilangkan strukturnya. Jadi, kalian cukup menulisnya dengan stok barang. Sama pada saat kalian mendefinisikan sebuah tipe data baru. Oke, seperti kalian mendefinisikan data, misalkan saya punya variabel namanya adalah barang, maka saya buatnya adalah karakter barang. Nah, di sini juga sama, karena kita punya tipe data baru yang namanya adalah stok barang, ini adalah tipe datanya, dan ini adalah variabelnya. Cukup mudah dipahami, bukan? Oke, berikutnya kita masuk ke dalam struktur dalam struktur. Struktur dalam struktur yang salah satu anggotanya adalah struktur lain disebut sebagai nested structure. Deklarasi struktur lain dilakukan sebelum deklarasi struktur yang memuatnya. Sebagai contoh di sini, kita akan punya satu buah nested structure yang isinya adalah struct mahasiswa. Kemudian berisi variabelnya adalah atau elemennya adalah NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir, di mana alamat dan tanggal lahir ini adalah sebuah structure. Kita katakan saja alamat dan tanggal lahir adalah structure anggota. Structure anggota alamat merupakan structure yang terdiri dari nama jalan, nomor rumah, kota, dan provinsi. Kemudian, structure anggota tanggal lahir itu terdiri dari struct yang berisi tanggal, bulan, dan tahun. Maka kita definisikan dulu struktur anggotanya. Sebagai contoh di sini saya punya struktur alamat yang mempunyai elemennya adalah jalan, rumah, kota, dan provinsi. Kemudian saya punya struktur anggota tanggal lahir yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian, struktur induknya atau nested structure, saya buatnya adalah struct MHS, integer name, karakter nama 20, struct alamat, ini saya ambil dari struktur anggota alamat, kemudian saya berikan nama variabelnya adalah address. Kemudian, struct tanggal lahir, ini adalah nama structure dari struktur anggota tanggal lahir yang isinya adalah variabel atau elemennya adalah tanggal, bulan, dan tahun, dan di sini saya beri nama variabelnya adalah TGL lahir. Oke, kemudian
Saya buat programnya, contohnya seperti berikut. Oke. Setelah saya mendefinisikan struktur tersebut, maka saya melakukan pemanggilan variabelnya dengan cara MHS ini adalah nama tipe data dari nested structure. Kemudian saya definisikan mahasiswa adalah nama variabel untuk struktur MHS, kemudian alamat, kemudian address, struktur tanggal lahir, kemudian PGL lahir. Oke, kemudian untuk memanggil datanya berarti saya memanggil nama variabelnya adalah, sekarang saya lihat name. Oke, variabel name adanya di dalam struktur apa? MAS, berarti sekarang berarti saya panggil nama variabelnya adalah mahasiswa titik name. Berikutnya adalah saya ingin memasukkan nama. Nama itu adanya kan di dalam struktur MHS. Nama variabelnya adalah mahasiswa, maka mahasiswa titik nama. Kemudian saya ingin memasukkan jalan. Nah, jalan ini posisinya ada di mana? Jalan ini kan adanya di alamat, maka saya memanggilnya adalah nama strukturnya alamat, nama variabel strukturnya adalah address, kemudian nama elemennya adalah jalan. Oke, kalian pasti bertanya kenapa sih ada fflash? Nah, fflash itu digunakan pada saat kita menggunakan fungsi get. Fungsi get itu adalah fungsi yang memasukkan kumpulan dari karakter yang bisa menampung spasi, seperti nama kalian, alamat. Akan tetapi, pada saat kita menggunakan lebih dari satu get, biasanya fungsi get yang berikutnya itu tidak bisa dieksekusi oleh program. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan fflash stdin. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Cukup mudah dipahami, bukan? Maka, untuk setiap elemen yang berada pada struktur anggota, maka kalian harus memanggil terlebih dahulu nama dari struktur anggotanya, kemudian nama variabelnya, kemudian baru nama elemennya. Seperti pemanggilan untuk jalan. Struktur alamat, kan, address, nama variabel untuk struktur alamat adalah address, kemudian jalan adalah elemen yang ada di dalam struktur alamat. Oke, maka pada saat program ini di running, hasilnya akan seperti berikut ini. Cukup mudah dipahami, bukan? Berikutnya, kita akan masuk ke materi tentang struktur dan fungsi.